Baik, mari kita semua tenang dan kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Allah, karena berkat pimpinan-Mu lah kami ada sampai pagi ini. Kami jemaat-Mu telah memuji memuliakan Engkau, dan kini tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dan pengajarannya. Akal budi kami terbatas, bahkan kami berdosa. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, membukakan kebenaran bagi kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran dengan baik. Mampukan hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bersama-sama hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang mana saya akan berbicara di bawah satu tema, tetap benar di tengah ketidakbenaran. Sekali lagi, tetap benar di tengah ketidakbenaran. Tema ini saya ambil dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang yang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara-saudara, berbicara tentang Lot ini, saya yakin bahwa Pak Pendeta Esra, Ibu Pendeta Sonya sudah pernah berkhotbah ini. Tapi memang hari ini saya ingin menyorot khusus tentang penekanan yang diberikan oleh Petrus mengenai posisi daripada Lot ini. Sehingga tema kita tadi saya sampaikan, tetap benar di tengah ketidakbenaran. Kalau kita melihat dari konteks, memang dalam surat Petrus yang kedua ini, Petrus mengupas tentang guru-guru palsu. Petrus memaparkan ciri-ciri guru palsu. Pertama, ajarannya menyesatkan, menyangkali Kristus. Itu bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 1. Petrus juga berbicara bagaimana hidup mereka dikuasai hawa nafsu. Kemudian mereka serakah dan hanya tertarik dengan keuntungan pribadi. Petrus mengatakan bahwa tidak ada harapan bagi para penyesat ini, karena hukuman bagi mereka telah tersedia. Jadi konteksnya memang 2 Petrus ini berbicara tentang guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada masa itu. Penghukuman Allah bagi mereka ini menurut Petrus pasti akan datang. Dan oleh karena itu Petrus menggambarkan dengan 3 contoh, yaitu yang pertama malaikat yang jatuh, yang kedua dunia purba pada masa Nuh, yang berikut Sodom dan Gomora, yang meskipun begitu hebat, namun pada akhirnya juga dihukum oleh karena dosa dan kesesatan mereka. Nah, namun pagi ini saya tidak ingin membahas terkait konteks ini, saudara. Ya, saya hanya ingin menekankan atau menyorot secara khusus tentang Lot dalam konteksnya Sodom dan Gomora. Lot adalah ponakannya Abraham. Dan Lot ini dia mengikuti Abraham sejak Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Dalam perjalanan dia mengikuti Abraham ini, awalnya itu baik-baik saja hubungannya dia dengan Abraham, pamannya ini. Tapi Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya ada perselisihan yang terjadi di antara mereka, berawal dari gembala ternak mereka. Ya, kita bisa lihat ini dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai 12. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan gembala Lot
Waktu itu orang Kanaan dan orang Firis diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jikalau engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Berawal dari perselisihan tadi, akhirnya Lot dan Adam berpisah. Lot memilih tinggal di dekat Sodom dan Gomora di lembah Yordan. Mengapa Lot memilih itu? Karena yang dilihat Lot adalah Sodom adalah daerah yang subur, banyak air. Tentu kalau dia pilih tinggal di sana dia akan lebih banyak diberkati lagi oleh Tuhan. Itu asumsi dari Lot. Tapi ternyata saudara, kalau kita membaca terus kisah Lot dalam kitab Kejadian, maka pada akhirnya semuanya menjadi kontras dengan apa yang ada di pikiran Lot. Sebab pada akhirnya Lot menjadi menderita karena pilihannya itu. Pada akhirnya Lot menderita karena ia juga bagian dari korban diserang dan ditawan. Dan lebih menyedihkan lagi, menurut 2 Petrus tadi, Lot juga menderita karena dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang bejat moralnya, yang hidup penuh dengan dosa. Kita bisa lihat Kejadian 14 ayat 11 sampai 14. Segala harta benda Sodom dan Gomora berserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir dari rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi Lot memilih di sana, dia beranggapan bahwa dia akan hidup lebih aman, lebih nyaman, lebih diberkati, tapi ternyata pada akhirnya dia menderita, bahkan dia menjadi korban tawanan. Kita lihat kutipan ini. Tuhan mengenal mereka yang adalah kepunyaannya. Ia mengenal mereka semua dan setiap dari mereka. Setiap jiwa yang percaya dan bertobat. Lot tidak sepenuhnya dan tak bersalah. Ia telah mencobai Allah dengan membuka dirinya sendiri terhadap pencobaan. Allah tidak membimbingnya ke sana. Ia melihat bahwa lembah Yordan diairi dengan baik di mana-mana. Bahkan seperti taman Tuhan. Ia tidak mempertimbangkan bahwa orang-orang Sodom adalah sangat jahat dan sangat berdosa di hadapan Tuhan. Anak-anak terang seharusnya lebih bijaksana dari ini. Mereka harus menganggap kepentingan rohani sebagai jauh lebih penting daripada kepentingan sementara mereka. Tetapi ternyata astaga, kesalahan Lot masih tetap merupakan sesuatu yang umum. Saudara, Lot memilih sesuatu yang menarik secara jasmani. Sesuatu yang menarik secara berkat jasmani. Dia mengabaikan hal-hal yang rohani. Dia tahu orang Sodom hidup bejat, tapi karena kepentingan jasmani dia lebih utamakan, sehingga dia memilih lembah Yordan. Dia memilih tinggal di sana. Akibatnya itu yang dia terima. Dari sini kita belajar saudara, apa yang terlihat baik dari awal, apa yang terlihat menarik, apa yang terlihat memberikan jaminan yang indah bagi kita, belum tentu itu adalah berkat bagi kita. Belum tentu itu adalah berkat bagi kita. Bisa jadi itu kutuk. Bisa jadi itu adalah bencana. Oleh karena itu jangan mudah atau jangan terlalu cepat memilih sesuatu hanya berdasarkan tawaran yang menggiurkan di awal. 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang, katanya minta bantuan karena ada sebuah gereja di daerah Kabupaten Kupang ini mau dibangun sudah sekian puluh tahun tidak ada bantuan.
Dan ini ada bantuan besar dari kementerian tertentu. Tapi syaratnya adalah dananya harus ditransfer melalui yayasan. Dan yayasan itu harus yayasan Kristen yang memiliki akta Kementerian Hukum dan HAM. Ya, sudah terdaftar di sana. Jadi mereka minta bantuan saya. Saya kurang paham, saya bilang bertemu secara langsung saja biar kita berbicara lebih enak. Setelah kita bertemu berbicara dijelaskan Pak Pendeta ini begini, ini demi gereja, Pak Pendeta bisa bantu. Saya bilang bisa, ini dananya dari mana? Pemerintah atau swasta? Ini dana pemerintah. Saya bilang kalau dana pemerintah harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Dan ini ujung-ujungnya nanti kita urusan dengan KPK. Nah, jadi bagaimana mungkin bantuan ke gereja? Kok masuk ke yayasan? Bisakah saya bicara dengan orang pusatnya? Bisa. Ketika bicara, dia bilang Pak Pendeta tenang saja nanti ada potongan ya. Sekiannya kami bantu untuk orang KPK, kejaksaan kita siapkan semua. Kepala desa ini yang bertemu saya orang kepala desa yang mau bangun dia pun desa ini. Bapak Pendeta, beta mohon Bapak Pendeta demi beta pun gereja supaya ya beta juga bisa terpilih di periode berikut. Akhirnya saya bilang sama dia, Bapak Desa, jangan sampai apa yang Bapak kira berkat ini ternyata bencana. Karena ini salah, tidak prosedural. Jadi minta maaf Bapak Pendeta, biar untuk bangun gereja juga saya tidak bisa bantu. Dan minta maaf juga Bapak Pendeta, kalau ternyata akhirnya ini persoalan ini bisa-bisa saya angkat. Karena saya sudah tahu ini kementerian mana, jadi akan saya angkat ini. Karena ini jelas-jelas tidak prosedural dan ini bahaya sekali. Begini-beginilah yang bikin kita ini tidak tahu maju-maju. Saudara, banyak hal kelihatannya berkat ditawarkan bagi kita. Menarik sekali. Tapi ternyata itu ujung-ujungnya adalah kutuk dan bukan berkat. Dan Lot melihat sesuatu yang menarik, itu menjadi pertimbangan dia memilih lembah Yordan. Tapi ternyata yang diterima adalah persoalan, bukan berkat. Nah, saudara, Sodom dan Gomora ternyata sekalipun wilayah yang menarik, karena banyak air dan makmur, tetapi ternyata ini adalah kota yang penduduknya sangat bejat. Hidup dalam berbagai dosa dan kecemaran. Dan tingkat kecemaran mereka sudah amat sangat bejat. Ya, Kejadian pasal 13 ayat 13 bilang begini. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mereka sudah sangat bejat. Di Sodom dan Gomora orang-orang hidup dalam homoseksualitas. Dari sana muncul istilah sodomi. Untuk merujuk pada seks anal ya, antara dua pria atau untuk perempuan disebut lesbi ya, dua orang yang berjenis kelamin yang sama, baik secara sukarela maupun dipaksa. Ini terjadi di kota Sodom dan Gomora. Bahkan kecemaran Sodom ini juga dijelaskan oleh Yeskiel, ditutup oleh Yeskiel. Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anak perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang yang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Yeskiel menyorot mereka adalah orang-orang yang hidup dalam tanda petik sangat makmur, tapi tidak suka menolong orang yang susah. Tapi yang lebih parah di bagian akhir, mereka melakukan kekejian di hadapanku. Kata yang diterjemahkan sebagai kekejian ini merujuk pada satu hal yang nilai moralitasnya sangat menjijikan. Ya. Dan ini merupakan kata yang sama yang digunakan dalam Imamat 8 ayat 18 ayat 22 untuk merujuk kepada dosa homoseksualitas. Ya, atau hubungan seks antar sesama jenis kelamin. Dan ini sejalan juga dengan Yudas pasal 7. Yudas 1 ayat 7. Kita lihat sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi kita melihat bahwa 3 bagian Alkitab ini menekankan bahwa Sodom dan Gomora dan sekitarnya melakukan percabulan, melakukan dosa-dosa homoseksual, dosa yang sangat keji pada masa itu. Dan itu menyeluruh di Sodom dan Gomora. Dan saudara tahu,
Di tengah-tengah kota seperti inilah, kota yang bangsanya, masyarakatnya seluruhnya bejat, Lot tinggal di sana dan menetap di sana. Saudara, apa yang mau kita lihat di sini? Yang mau kita lihat di sini adalah yang pertama, surat 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kita lihat ayat 7 bagian pertama. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Ayat 8 bagian pertama. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Hal yang pertama yang kita belajar dari Lot dalam konteks Sodom dan Gomora adalah Lot dikatakan sebagai orang benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Ini hal yang menarik. Lot adalah orang yang benar yang tinggal di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa yang bejat, bangsa yang sangat moral, bangsa yang melakukan kejahatan secara terstruktur masif di mata Tuhan pada masa itu. Bahwa Lot dikatakan sebagai orang benar tidak berarti bahwa Lot tidak memiliki dosa sama sekali. Karena kalau kita melihat ke belakang, ya, soal tadi Lot memilih lembah Yordan dan Abraham memilih yang lain. Jelas ada faktor-faktor yang lain kalau kita bahas kenapa Lot memilih itu. Dia orang yang tamak, dia lebih duluan memilih, dan dia memilih sesuatu yang lebih menarik secara jasmani, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal rohani. Matthew Henry bilang begini, ia disebut sebagai orang yang benar. Memang demikianlah dia dalam kecenderungan hatinya secara umum dan di sepanjang tindak tanduknya. Allah tidak menilai orang benar atau tidak benar dari satu perbuatan, melainkan dari jalan kehidupan mereka secara umum. Di sini ada orang benar di tengah-tengah angkatan yang paling bejat dan tidak bermoral, yang semuanya sudah menjauh dari segala yang baik. Ia tidak mengikuti orang yang banyak itu untuk berbuat jahat, tetapi di sebuah kota yang penuh ketidakbenaran, ia hidup lurus. Di tengah-tengah bangsa Sodom dan Gomora yang hidup bejat, jahat di mata Tuhan, Lot tetap hidup lurus, hidup benar, tidak terpengaruh dengan mereka. Lot melihat langsung, Lot mendengar langsung, bahkan itu ada di sekitar dia. Tetapi Lot dapat mempertahankan hidupnya sebagai orang benar. Ia tidak terkontaminasi atau ikut terjerat dalam dosa dan kebejatan orang-orang Sodom. Sebaliknya ia tetap hidup benar walaupun ia sendiri. Sekalipun saudara, untuk itu dia harus menderita. Jiwanya harus menderita dan tersiksa. Karena ia melihat secara langsung, ia mendengar secara langsung. Itu terjadi di sekitar dia, dosa dan kebejatan orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Lot tidak perlahan-lahan kemudian menjadi terbiasa dengan dosa-dosa orang Sodom dan Gomora. Atau Lot tidak menjadi perlahan-lahan mulai ikut terseret ke dalam kebiasaan dosa itu dan ikut melakukan dosa yang sama seperti orang Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata dicatat bahwa ia tetap hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun tiap hari ia harus terus-menerus menderita oleh dosa yang dilihat, yang didengarnya secara langsung. Saudara-saudara, sangatlah mudah untuk kita terseret ke dalam dosa apabila seluruh orang di sekitar kita semuanya melakukan dosa dan menganggap itu sebagai sebuah kepantasan atau kewajaran. Tentulah sangat mudah untuk kita terseret, bukan? Tetapi kalau Lot tetap dapat hidup sebagai orang benar di tengah-tengah bangsa yang bejat itu, yang tidak bermoral itu, ini hanya dimungkinkan karena kasih karunia Allah. Ini hanya dimungkinkan karena pertolongan Allah bagi Lot. Kita lihat teolog terkenal J.C. Ryle, dia bilang begini, sebagai orang benar di Sodom hanya dimungkinkan oleh kasih karunia
Tanpa kasih karunia, hal itu tidak mustahil. Dalam bukunya yang berjudul Aspek-Aspek Kekudusan halaman 72. Ada banyak orang awalnya tidak senang atau tidak nyaman dengan suatu dosa atau suatu bangsa yang melakukan dosa yang begitu bejat. Tapi lama-kelamaan ia tidak bertahan dan mulai terseret ikut serta di dalamnya. Tidak dengan Lot. Pendeta Dr. Stephen Tong berkata begini. Jadilah ikan hidup bukan ikan mati. Ikan hidup berenang menantang arus. Ikan mati terbawa arus. Ini memang sulit. Ketika dunia semuanya sedang berdosa. Dia tinggal sendiri sebagai orang benar. Dia tetap mempertahankan hidupnya sebagai orang benar. Di tengah-tengah bangsa yang bejat ini. Ciri khas yang penting dari umat Tuhan. Ciri khas yang penting dari orang Kristen sejati. Adalah sungguh-sungguh mereka mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Mereka tidak mau terseret ke dalam kejahatan, ke dalam dosa. Dan ini terjadi pada diri Lot. Hari ini dunia semakin maju di satu sisi. Tapi di sisi yang lain dunia juga semakin merosot. Moralnya, kejahatan, dosa semakin lebih luar biasa cara-caranya. Semakin lebih luar biasa lagi. Ya, metode-metode yang dipakai untuk kejahatan dan dosa terjadi di dunia pada hari-hari ini. Dan saudara, banyak orang Kristen, banyak gereja dalam konteks seperti ini ada pada pilihan terpengaruh oleh dunia atau mempengaruhi dunia. Atau paling tidak tetap berdiri sebagai posisi gereja yang benar, pribadi yang benar, orang Kristen sejati. Tidak dapat kita pungkiri, ada banyak realita bahwa ada banyak gereja, ada banyak orang-orang Kristen pada akhirnya ikut terkontaminasi. Ada banyak orang sebelum maju, ya ini kita sudah mau dekat tahun politik. Kalau ada calon-calon legislatif di sini, pasang telinga baik-baik. Ada banyak orang, ya dia kalau mau maju jadi dewan itu, sebelum dia maju jadi dewan itu pelayanan di mana-mana, khotbah luar biasa, pokoknya semuanya luar biasa. Tapi ternyata setelah dia ada di sana dan dia melihat sendiri bagaimana tawaran uang yang begitu menarik, dosa yang begitu menarik. Bahkan beberapa orang bertemu saya kesaksian ketika mereka harus jalan-jalan ke tugas ke Jakarta, itu sudah disiapkan ini itu dan semua hal yang tidak benar sudah disiapkan. Kalau dalam kondisi seperti itu, semua seandainya di lembaga itu melakukan seperti itu, bisakah Anda tetap berdiri sebagai orang benar? Ataukah Anda lupa bahwa Anda seorang hamba Tuhan atau anak Kristen, anak Tuhan yang diutus ada di situ untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang? Pembagian fee, amplop-amplop, masihkah Anda bisa berdiri tegak mengatakan bahwa tidak untuk hal-hal yang seperti itu? Ataukah kemudian Anda melupakan semua itu karena melihat bahwa ini sesuatu tawaran yang menggiurkan? Toh semua melakukan ini, jadi tidak apa-apa kecuali saya sendiri. Belajar dari Lot, tetap benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Tetap benar sekalipun dia sendiri. Semua boleh bejat. Lot memang tidak sempurna, tapi di tengah bangsa yang bejat itu, dia tetap benar. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Poin kedua yang kita lihat dari Lot. Selain Lot hidup benar, dicatat dalam ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot, karena dia mempertahankan hidupnya sebagai orang benar, dia hidup di tengah-tengah bangsa yang bejat, dicatat bahwa akhirnya jiwanya tersiksa. Ada banyak orang awalnya tidak senang atau tidak nyaman dengan dosa yang dilakukan orang-orang sekitarnya. Tapi lama-kelamaan dia lalu menjadi terbiasa dengan dosa-dosa itu. Lama-lama dia mulai merasa nyaman-nyaman saja. Sekalipun mungkin dia tidak turut serta di dalamnya.
Awalnya dia tidak nyaman. Tapi karena hari-hari yang dia ketemu itu terus. Lama-lama dia biasakan. Biasa sah. Toh saya tidak ikut. Tapi juga tidak merasa terganggu. Bagaimana dengan Lot? Dia merasa tersiksa dengan kondisi itu. Tapi itu lantas tidak membuat dia memilih untuk terseret ke dalamnya. Dia tetap sebagai orang benar. Kalau ada seorang Kristen yang merasa nyaman saja dengan dosa dan kejahatan yang terjadi di sekitarnya, itu berarti ada yang tidak beres dengan orang itu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada seorang Kristen yang merasa nyaman saja dengan dosa dan kejahatan yang terjadi di sekitarnya, itu berarti ada yang tidak beres dalam diri orang Kristen tersebut. Orang Kristen sejati pasti jiwanya harus menderita di tengah-tengah lingkungan yang bejat dan penuh dosa. Dan tidak akan bisa nyaman sehingga ia setiap hari selalu bergumul dan berdoa. Bahkan sebisa mungkin ia akan terus menyuarakan kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Lihat dosa di sekitarnya, biasa. Tegur, mendoakan, rasa nyaman saja, terseret ke dalamnya. Mari kita lihat beberapa contoh Alkitab. Orang-orang yang tidak nyaman terhadap dosa di sekitarnya. Markus 3 ayat 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ini Yesus, dia berduka cita. Mazmur 119 ayat 136 dan 158. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Melihat pengkhianat-pengkhianat aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janjimu. Pemazmur dikatakan berlinang air matanya karena melihat dosa-dosa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Esra 10 ayat 6. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan yang tidak setia. Esra berkabung karena ketidaksetiaan. Karena dosa yang dilakukan oleh orang Israel yang pada masa itu dalam status sebagai orang buangan. Yeremia 13 ayat 17. Jika kamu tidak mau mendengarnya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Yeremia pun berdoa dengan menangis. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang kerap kali terjadi, kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus pun menangis. Jadi saudara-saudara, Yesus sedih dan berduka cita karena dosa orang di sekitarnya. Pemazmur sedih dan berduka cita karena dosa orang-orang di sekitarnya. Esra sedih dan berduka cita karena dosa orang-orang di sekitarnya. Yeremia juga sedih dan berduka cita karena dosa dari orang-orang yang sekitarnya. Paulus, dia juga sedih dan berduka cita, bahkan menangis karena dosa dari orang-orang di sekitarnya. Lot, jiwanya tersiksa karena dosa dari bangsa yang bejat, Sodom dan Gomora. Bagaimanakah dengan Anda? Anda sedih dan berduka cita karena dosa yang dilakukan orang-orang di sekitar Anda, ataukah Anda merasa nyaman-nyaman saja, senang, hidup santai, bahkan bergaul dengan mereka, atau bahkan terseret ke dalam kecemaran mereka? Kalau Anda orang Kristen sejati, Anda akan bersikap yang sama seperti Yesus, Pemazmur, Esra, Yeremia, Lot, dan Paulus. Anda harus sedih, Anda harus berduka cita dan menderita, merasa tidak nyaman dengan dosa itu. Bahkan sekali lagi saya katakan, sebisa mungkin Anda harus menyuarakan bahwa itu adalah dosa, sehingga mereka bertobat. Dan bukan Anda malah membiarkannya demikian. Saudara-saudara, kesedihan atau penderitaan yang dialami oleh Lot karena melihat dan mendengar orang kejahatan dan dosa dari orang-orang Sodom dan Gomora menunjukkan bahwa ia adalah orang yang benar. Orang yang tidak benar tidak akan menderita karena hal-hal seperti itu.
Karena Lot orang benar, makanya dia menderita melihat hal-hal seperti itu. Kita lihat beberapa kutipan. The Biblical Illustrator dia bilang begini. Bagaimana seharusnya kita meratapi dosa-dosa dari tempat-tempat di mana kita tinggal atau hidup. Itu merupakan kecenderungan dan kewajiban dari orang-orang yang benar untuk sedih secara mendalam karena dosa-dosa dari tempat di mana mereka tinggal atau hidup. Matthew Henry, akibat dari dosa yang dilakukan orang lain terhadap orang benar ini, sekalipun orang yang berdosa dan bersukaria dalam kejahatannya, itu adalah suatu kesedihan dan duka cita bagi jiwa orang benar. Dalam kumpulan orang buruk, kita tidak bisa menghindari rasa bersalah ataupun duka cita. Kiranya dosa orang lain menggelisahkan kita. Karena jika tidak demikian, maka tidak mungkin kita sanggup menjaga diri tetap murni. Matthew Henry justru masuk lebih jauh. Jikalau Anda tidak pernah gelisah terhadap dosa orang lain, justru kita akan menjadi tidak sanggup menjaga diri kita tetap murni. Mengapa? Karena Anda akan merasa bahwa itu hal yang biasa, wajar, dan sebagainya. Saudara, Lot sangat tersiksa dan menderita di tengah kehidupan orang-orang bejat ini. Di tengah-tengah bangsa Sodom dan Gomora. Tetapi ia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tetap hidup benar sekalipun dia harus tersiksa. Dia tetap hidup benar sekalipun dosa begitu memikat bagi dia pada masa itu. Pendeta Budia Sali bilang begini. Kalau Lot tidak sampai murtad. Dan di sini oleh Petrus tetap disebut sebagai orang benar. Itu hanya terjadi karena pertolongan dan anugerah Tuhan saja. Saya percaya pertolongan dan anugerah Tuhan ini bisa datang kepada kita semua. Ketika kita melihat dosa, kita melihat ketidakbenaran di sekitar kita, tidak ada kata kompromi. Siapapun yang namanya dosa, tetaplah dosa. Nah, namun saudara, ada pelajaran lain lagi yang bisa kita belajar dari Lot tentunya. Ya. Karena tadi saya katakan penderitaan yang dialami Lot ini, tentu ini buah juga akibat daripada pilihan dia yang memilih lembah ya Yordan yang dia pilih, yang dia anggap subur tadi. Karena itu saudara, pada akhirnya apa yang terjadi? Hartanya habis. Ya, kalau kita baca seterusnya, moralitas dua anaknya Lot ikut terpengaruh dan rusak. Kemudian istrinya mati. Jadi Lot bukan untung, yang ada rugi. Ya, Lot bukan untung, yang ada rugi. Jadi di sini kita lihat, sekali lagi saya tegaskan, jangan cepat-cepat memilih sesuatu yang kelihatannya menarik. Karena ternyata pada akhirnya bisa menjadi bencana, bahkan kutuk bagi kita. Ya, kadang yang datang itu kelihatannya berkat, padahal bukan. Justru sebaliknya yang kelihatan buruk di depan, pada akhirnya itu membawa kebaikan bagi kita. Ya, jadi jangan cepat-cepat kita, ya ada pepatah bilang yang pahit jangan cepat dibuang, yang manis jangan cepat ditelan. Ya, itu penting. Jangan sampai kita, wah ini manis enak sekali, padahal pada akhirnya menderita. Lot kehilangan semua, anak perempuannya rusak, istrinya meninggal, hidupnya menderita di sana. Ya, tapi syukurlah Lot tetap hidup sebagai orang benar. Hal ketiga yang kita belajar dari Lot. Pada akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, tetapi Lot diselamatkan. Akibat dari kebejatan Sodom dan Gomora, maka Tuhan akhirnya menghukum dan memusnahkan semua penduduk Sodom dan Gomora. Namun ternyata Lot orang benar itu akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Lot diselamatkan oleh Tuhan. Matthew Henry dia bilang begini. Ketika Allah menimpakan kebinasaan atas orang fasik, Ia memerintahkan pembebasan bagi orang benar. Dan jika Ia menurunkan hujan api dan belerang ke atas orang jahat, Dia akan melindungi kepala orang benar. Dan mereka akan disembunyikan pada hari murkanya. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, dimusnahkan oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, Lot
orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Allah tetap memelihara Lot karena Lot tetap benar di mata Tuhan. Kembali Matthew Henry bilang begini, di sini disebutkan secara khusus lamanya serta kelanjutan dari kesedihan dan duka cita orang baik ini, yaitu setiap hari sekalipun terbiasa mendengar dan melihat kejahatan mereka, itu tidak membuatnya senang akan hal tersebut ataupun melenyapkan rasa ngeri yang ditimbulkan oleh kejahatan itu. Inilah orang benar yang dijaga Allah dari penghakiman yang mematikan, yang membinasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Dari contoh ini kita diajar untuk berpikir bahwa Allah tahu bagaimana membebaskan umatnya dan menghukum musuh-musuhnya. Allah tidak hanya serta-merta tiba-tiba langsung membebaskan Lot. Ini maksud dari Matthew Henry. Tapi Allah menjaga dia sedemikian rupa sehingga dia tetap hidup benar. Dan karena dia tetap hidup benar, maka Allah menjaga dia pun dan meluputkan dia daripada namanya murka. Kalau seandainya Allah tidak menjaga Lot untuk tetap hidup benar, tentulah Lot pun akan turut serta menerima hukuman daripada Tuhan. Bahkan ada penafsir lain bilang begini. Kalau baca dalam Kejadian 13, 14, 18, 19 kita menemukan. Ketika Tuhan mengutus malaikat bertemu dengan Abram disampaikan. Bahwa keluh kesah orang, tidak dibilang orang-orang. Keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora telah sampai kepadaku. Ada seorang penafsir lagi berkata bahwa ini kemungkinan adalah keluh kesah daripada Lot. Seandainya benar keluh kesah Lot, berarti Lot senantiasa bergumul dan berdoa dengan situasi Sodom dan Gomora itu. Dia tidak diam. Dia terus berdoa dan bergumul. Jiwanya menderita dan tersiksa. Dan dalam semua itu Tuhan pelihara dia. Dia tidak terkontaminasi. Sampai pada akhirnya dia diluputkan dan diselamatkan. Sekalipun Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita. Seperti saya sampaikan tadi, kita hidup di tengah-tengah dunia yang satu sisi semakin maju tapi semakin bobrok di sisi yang lain. Ada peningkatan kemajuan yang luar biasa di sisi yang lain, tapi ada kemerosotan nilai moral yang sangat luar biasa. Etika yang luar biasa, kebejatan di mana-mana, bahkan semua level terjadi. Dalam situasi seperti ini kita dituntut tetap benar atau tidak benar. Di dunia kerja ada berbagai tawaran menggiurkan untuk kita kompromi demi fee, demi jabatan, demi pekerjaan kita. Kalau tidak kita bisa dipecat oleh bos, kita bisa diberhentikan, atau kita tidak mendapat fee dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa mencukupi kehidupan, keperluan ekonomi kita dan sebagainya. Sehingga kadang-kala dalam situasi yang bejat seperti itu, orang Kristen gereja melakukan kompromi tertentu. Dengan alasan, toh kan bukan saya sendiri. Bukan saya yang langsung melakukan dan sebagainya. Tidak bisa saudara. Orang benar harus tetap mempertahankan hidupnya sebagai orang benar. Tidak terkompromi, tidak terkontaminasi. Terus mendoakan kalau Anda melihat itu. Menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan menyuarakan itu sebisa mungkin. Sekalipun Anda harus mengalami pergumulan, penderitaan, kegelisahan yang luar biasa dalam hidup Anda. Lot dipelihara Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Tapi orang Sodom pada akhirnya dimusnahkan. Matthew Henry kembali menegaskan beberapa hal. Saya bacakan buat kita semua. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dia telah memisahkan orang yang saleh untuk dirinya. Jikalau hanya ada satu orang di dalam 5 kota, maka dia mengenal orang itu. Dan apabila jumlahnya lebih banyak, maka ia tidak dapat mengabaikan ataupun melewatkan satupun dari mereka. Abraham berdoa, Tuhan, sekiranya ada sekian orang yang masih percaya, jangan hancurkan ini Sodom dan Gomora. Ya, ini Lot saja. Matthew Henry bilang, kalaupun hanya ada satu orang,
Di dalam 5 kota Tuhan kenal orang itu. Ya, Tuhan kenal orang itu. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan satupun orang benar. Ini terbukti Sodom dihancurkan, Lot diselamatkan. Matthew Henry melanjutkan, hikmat Allah tidak pernah kehabisan cara dan sarana untuk membebaskan umatnya. Umatnya seringkali kehabisan akal dan tidak bisa melihat jalan. Tetapi dia dapat membebaskan dengan amat banyak cara. Dia menghancurkan Sodom dan Gomora, tapi dia punya cara untuk menyelamatkan Lot. Sehingga Lot tidak turut serta dihancurkan. Dalam situasi yang seperti ini kita melihat dunia seolah-olah memang tidak ada mungkin pertolongan lagi. Kehancuran harus dialami. Tuhan punya banyak cara untuk selamatkan orang percaya di tengah-tengah dunia yang bobrok dan hancurin. Sebagaimana Tuhan punya cara memelihara Lot dari kecemaran Sodom dan Gomora. Matthew Henry kembali menjelaskan, membebaskan orang saleh adalah pekerjaan Allah. Untuk pekerjaan itu perhatiannya tercurah baik pada hikmatnya untuk merancangkan caranya maupun pada kuasanya untuk melakukan penyelamatan dari pencobaan. Supaya mereka jangan terjatuh ke dalam dosa dan hancur akibat kesulitan mereka. Jadi tentulah apabila dia sanggup menyelamatkan dari pencobaan, maka dia sanggup pula menjaga supaya jangan mereka terjatuh ke dalamnya. Apabila ia tidak melihat pencobaan-pencobaan semacam itu diperlukan, ada perbedaan besar dalam cara Allah berurusan dengan orang saleh dan orang jahat. Ketika dia menyelamatkan umatnya dari kebinasaan, dia menyerahkan musuhnya kepada kebinasaan. Tuhan punya banyak cara. Dan Tuhan tidak pernah membinasakan orang benar. Hukuman diberikan bagi orang fasik, bagi orang yang tidak benar. Tapi penyelamatan diberikan bagi orang benar, yaitu Lot. Saudara, ini berarti ada jaminan Allah bagi kita di tengah-tengah dunia yang cemar, yang tidak bermoral. Oleh karena itu, dari jaminan ini mestinya kita berani untuk tetap benar sekalipun sendiri. Mestinya karena ada jaminan ini berarti kita tetap berani untuk hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Mestinya kita tetap berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia, tengah-tengah gereja yang sesat, dunia yang bobrok. Mestinya kita tetap berani untuk berbeda, berani untuk benar, sekalipun tidak ada satupun berdiri bersama kita. Yang jadi soal adalah kadang-kadang kita mau berdiri lihat di belakang siapa yang bersama kita. Kalau sudah lihat orang bersama kita, saya mundur sah. Tetaplah benar sekalipun kita sendiri. Karena yang pasti ada jaminan Allah dan Allah bersama kita. Dia tahu menjaga saudara. Dia tahu melindungi saudara. Bahkan dia tahu cara menyelamatkan saudara dari tengah-tengah dunia yang bobrok, yang kejam, yang jahat hari-hari ini. Nats pembimbing kita tadi Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jangan kejar kejahatan sekalipun begitu memikat dan menarik. Berpeganglah pada kebenaran sekalipun Anda sendiri dan harus menderita. Karena itu marilah kita belajar dari hidup seperti Lot. Tetap benar di tengah ketidakbenaran, tidak terseret arus. Tetap berpegang teguh pada kebenaran sekalipun kita harus menderita. Tidak terkontaminasi oleh ketidakbenaran. Inilah ciri hidup orang Kristen sejati. Inilah ciri hidup daripada umat pilihan Allah. Saya percaya bahwa kita di sini yang senantiasa belajar bertumbuh dalam kebenaran yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Tanggung jawab kita bukan hanya belajar dan belajar. Ibarat ember atau botol diisi air dan diisi air. Tapi tanggung jawab kita juga adalah bagaimana kita bersaksi. Dan salah satu cara bersaksi kita adalah ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan apa saja yang tidak benar. Entah lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan di mana saja. Kita harus tetap mempertahankan eksistensi kita sebagai orang benar. Kita tidak pernah merasa nyaman dengan ketidakbenaran. Kita gelisah, sedih, menderita. Bahkan sebisa mungkin selain kita berdoa untuk itu. Kita harus menyuarakan
kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tidak khotbah panjang hari ini karena memang kondisi saya tidak fit. Ya, tadi malam lagi susun karena agak kurang fit, harus tidur. Dini hari baru saya lanjutkan. Jadi memang tidak maksimal, tapi saya percaya bahwa apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang. Tetap benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Amin. Tuhan memberkati. Baik, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang sudah disampaikan. Tolonglah kami, karena kebenaran yang sudah kami terima, bagaimana kami hidup di dalamnya dan menyuarakannya melalui praktek-praktek hidup kami. Ini sesuatu yang sulit bagi kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin bejat dan semakin jahat, kami dituntut untuk tetap sebagai orang yang benar. Dalam pimpinan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk tetap benar di tengah-tengah ketidakbenaran ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan yang telah memimpin kami sampai saat ini dan memampukan kami berdiri sebagai orang benar di tengah-tengah dunia yang tercemar. Amin.